nyampe ke rumah Ana nih, Masya Allah. Berapa tadi nih? Alhamdulillah. Antum di mana ya? Di Catomas. Cikatomas. Kok nyampe Purbaratu ya hari ini? Alhamdulillah. Ada rencana. Ya memang dia rencana tapi qadarullah, tapi memang udah melihat gitu kan. Kelihatan antum, subhanallah ya, udah mulai dilihat karya-karyanya. Masya Allah, makasih Ustadz ini bisa ziarah ke tempat Ana nih. Mudah-mudahan perjalanan antum dari Cikatomas sampai sini diberkahi, senantiasa Allah jaga antum, amin, perjuangannya semuanya. Ini mau curhat apa ya? Bincang-bincang santai aja dan ya. Kebetulan Ana juga punya ini apa namanya Kisanti ya di konten sosial. Yeah. Ketika melihat memang video-video antum ya, subhanallah luar biasa sekali gitu kan. Makanya layak dan memang harus anak itu bersilaturahmi gitu kan, melihat gimana secara langsung lah sekarang udah sukses mungkin kan, itu kan ada karya untuk menebarkan kebaikan gitu kan kepada masyarakat, dan mudah-mudahan ini juga selain banyak yang menonton ya banyak yang merasakan juga, khususnya di Tasikmalaya gitu kan. Ya belum lama kita baru berjalan 2 bulan. 2 bulan di YouTube ini baru 2 bulan, dan alhamdulillah ya mungkin kalau harusnya sih seminggu itu 3 kali 4 kali, cuman terkadang kesibukan yang lain baru kadang-kadang satu 2 itu paling banyak. Mudah-mudahan lah kedepannya ada biayanya karena semua perlu biaya dan waktu luang sehingga terus berkarya untuk sosial. Ini Ustadz, saya mau kebetulan antum kadieu nya di sini campur-campur bahasanya ke Tasik, dan Ana juga udah kenal antum lama, bahkan antum punya jadwal khutbah di Al-Qobar dulu, masjidnya Pak Haji O almarhum Sari ya. Ya Ana dengar juga ya apa yang sedikit banyak tentang antum. Ya kita obrolan tidak lepas dari dakwah ya, para teman sahabat dimanapun berada, intinya saling menguatkan kan, manusia muslim apalagi kita ini saling menguatkan antara sesama ya, antara kita ini saling mendorong, saling menguatkan perjuangan. Dari dulu memang anak senang ke sosial dan dakwah ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang istiqomah di jalan itu ya. Gitu ya. Ustadz, mohon nasihatnya, saran antum untuk ke depan ini bagaimana ya sekup Tasik dulu lah, itu Tasik ya, lebarnya kabupaten mungkin di Tasikmalaya ini, karena kita tahu sendiri bagian amar ma'ruf nahi mungkar sekarang sudah bukan tumbang ya, sementara silent ya, kayak front pembela Islam ya, dan tidak ada di permukaan. Dan persaudaraan Islam sekarang ada baik lagi, tapi alhamdulillah tetap ada ya tadi ya, orang-orang yang akan membela agamanya walau sampai akhir zaman, sampai alam dunia ini dibubarkan oleh Allah di kiamat namanya. Ya intinya nasihat untuk para sahabat teman yang ada di yang suka nonton channel di Qadar Sipa channel, bagaimana memperkuat diri dan keluarga utamanya, dan mungkin anak-anak muda di sekitar kita agar tetap istiqomah di dalam jalur dakwah dan dinul Islam ini. Tapadotan, silakan langsung aja. Ini sebenarnya bukan nasihat ya, jadi kita ngobrol aja ya, berbagi mungkin ya. Jadi pada intinya begini, karena kita sebagai manusia itu ya, jadi diciptakan itu untuk menghamba, untuk mengabdi lah gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan di dalam surat Tahrim itu kata Allah itu ku angkusakum wa ahlikum naro. Jadi pertama kan angkus yang kita jaga itu diri kita. Jadi siapapun kita ya, jadi di semua dimensi yang Allah berikan kepada kita, kepada antum ya, udah jelas mungkin sekarang udah bisa berprofesi misalnya dengan apa ya, sekarang udah mulai diangkatlah ke permukaan, jadi YouTuber di apa itu ODG, terus memberikannya terus santunan dan sebagainya. Itu kan karena memang ketika antum di sana itu bisa ya, maka apa yang bisa itu digunakan untuk pengabdian kepada Allah. Nah, begitupun
orang yang misalnya sebagai ustadz ya, ustadz mengajarkan, nah sementara yang menerima juga sama, dia tuh mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terus orang yang membantu kebaikan juga sama ya. Nah, seperti antum melakukan santunan, jadi orang yang memberikan gitu kan, nah terus juga yang membantu kepada kebaikan sama mendapatkan kebaikan. Jadi pada intinya siapapun diri kita itu diciptakan Allah, hakikatnya kita itu pengabdi kepada Allah. Jadi abdi Allah gitu. Nah lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Jadi siapapun kita. Nah gitu. Jadi jangan sampai terkesan kan pengabdi Allah itu kan harus ustadz gitu kan ya, kiai, bukan. Tapi siapapun kita yang merasa bahwa kita diciptakan Allah gitu kan, maka lakukan apa yang kita bisa untuk mengabdi kepada Allah. Nah jadi jagalah diri kita dari hal-hal yang memang dilarang Allah dan lakukan apa-apa yang diperintahkan Allah. Nah itu ya, kenapa? Karena setiap diri itu pasti ingin dirinya selamat dan harus menjaga keselamatan bisa. Nah dan pada intinya memang kita semuanya memang belajar untuk terus mengabdi kepada Allah, berbuat baik dan meninggalkan media haram. Contoh tadi ya tentang diri kita nih. Nah tentu kan Allah dia akan menuntut fasilitas yang Allah berikan kepada badan kita, Allah akan tanya. Allah berikan harta kepada kita, Allah akan tanyakan. Nah terus yang kedua tentang keluarga kita. Nah jadi setelah diri, nah kita dititip keluarga itu amanah, akan Allah tanya juga. Nah jadi pada intinya kalau mungkin boleh ini saran kepada pribadi saya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kawan-kawan semuanya. Jadi apa potensi yang diberikan Allah, gunakan itu untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya juga berharap ya ketika ada sahabat-sahabat yang sudah mulai melakukan kebaikan seperti antum, banyak lagi ya di YouTube itu. Jadi kita jangan sampai menjadi penonton kebaikan, harusnya jadi pelaku kebaikan. Nah misalnya contoh, kalaupun tidak bisa ya dia itu bagaimana menyantuni, bantulah orang yang menyantuni dengan doa, minimalnya itulah. Kalau punya harta dengan harta gitu kan, kalau punya ilmu dengan ilmu. Jadi harapan saya itu kepada sahabat-sahabat semuanya gitu kan, ayo kita jadi pelaku kebaikan. Nah karena pelaku kebaikan ini kalau banyak pelaku kebaikan laksana gelap ya. Nah jadi kita ini tidak perlu mabukkan gelap kan, datangkanlah cahaya. Nah maka itu berhenti dengan sendiri karena diganti dengan cahaya. Walaupun sekarang banyak keburukan ya, banyak kejelekan, datangkanlah berbagai kebaikan. Nah, jadi kalau kebaikan itu banyak gitu kan, maka insya Allah dan sendirinya berhenti. Jadi jangan jadi penonton. Penonton kan enak. Wah ini kayaknya ini kayaknya bikin terkenal segala macam kan, banyak yang begitu. Nah kalau kita husnudon aja, ketika orang berbuat baik, ya, kita doakan mudah-mudahan ya pada ikhlas gitu kan. Ya terus banyak rezekinya gitu kan. Kalau kita tidak bisa membantu, kalau bagusnya kita bantu gitu kan. Jadi jangan jadi penonton gitu kan, udah dia udah menyantuni, jadi kan ada dalam otaknya jangan ngeres gitu kan, wah ini apa-apa gitu, jangan begitu. Nah jadi kalau harapan saya begitu, jadi cobalah banyakin orang yang berbuat baik. Nah maka insya Allah kayak laksana kegelapan, kalau didatangi cahaya sirnalah kegelapan itu. Nah makanya kalau banyak yang berbuat baik, banyak yang merasakan, maka akan menebarlah kebaikan di berbagai penjuru. Nah seperti itu. Mungkin kalau saran Anda itu seperti itu. Jadi pertama mungkin teruslah kita menjadi pengabdi Allah semaksimal mungkin, manfaatkan gitu kan ya. Terus yang kedua, kalau apapun yang diamanahkan oleh Allah, jagalah amanah itu. Nah dan jadi siapapun, jadi jangan merasa bahwa misalnya tadi ada latar belakang dari anu, nggak bisa begitu gitu kan banyak ya, abdi mah kieu cenah tudahlah jalmina ya. Padahal Allah terbakan tuntut gitu kan. Maka sebisa mungkin maksimalkanlah dari antum itu jadi apapun gitu kan. Nah seperti itu kan. Skip dulu bentar. Streaman 1. Abah-abah lah. Dah, siap. Alhamdulillah kan, terima kasih ininya. Ya. Sedikit tausiahnya pagi ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Amin amin. Jadi ini bukan tausiah, ngobrol ya, aja. belum kenalan ya. Itu antum namanya siapa? Kalau nama dari orang tua itu kan apaan ya. Cuman dulu waktu mondok itu kasih guru Irfan. Makanya yang terkait itu kan Irfan. Ustaz Irfan. Dan kalau di halaman Facebook itu Kisantri. Kisantri ya. Dia YouTuber juga Pak Ustaz ini. Banyak YouTube-nya. Belajar, ada berapa? Belajar. Ada berapa konten itu? Nama kontennya di YouTube-nya?
Kalau YouTube sebenarnya baru sholawat aja. Oh iya, Kalau ini kan halaman Facebook ada halaman. ada halamannya. Jadi ada Facebook umum, ada halamannya gitu kan. Iya, iya. Baik sahabat teman dimanapun berada ya, sukses selalu, salam dari kota Tasikmalaya. Inilah Pak Ustadz ngobrol-ngobrol tadi ya, alhamdulillah. Yang bagusnya mudah-mudahan ya menjadi pencerahan di pagi ini ya, insya Allah lah apa yang beliau sampaikan semua mengandung unsur kebaikan dan tentu untuk membangun jiwa-jiwa ya, karena manusia ini kan diberi Allah dua ya tanya, Iya. jasadiah ruhaniyah ya, jadi ada jasad ada ruh ya, jadi bangunlah jiwanya bangunlah badannya ya. So, nyanyian seperti itu. Nah kadang kita banyak dilihat manusia ini membangun badannya doang gitu, makannya vitamin terus olahraganya itu dan lain sebagainya, sedangkan ruhaninya nggak diisi gitu kan, sehingga lemah iman gitu kan, kesananya sama aja lemah imun. Jadi tatkala iman ini lemah, pikiran ini kita masuk goncang, fisik juga keserang, biasanya dari pikiran dulu sakit itu tadi ya. Ya bicara masalah ini apa ruhani jasad ya, gimana Ustadz ini banyak lagi menggali antum lagi. Bagaimana nih cara kita menjaga agar Fit ya, ruhani. Ya, utama ruhani karena kan kata Rasul ada ini dalam tubuh kita ada rajanya itu kan. Nah kalau mesin motor itu apanya ya mesinnya itunya, jantung itu kan, kolbu dalam bahasa hadisnya itu. Gimana itu cara menjaga itu dalam keadaan situasi yang ya seperti inilah, zaman ini banyak kemaksiatan. Kalau saya lihat konten-konten yang tidak mendidik malah moralnya bejat itu, saya lihat itu di atas 1000. Iya, TikTok, wah yang penontonnya. Terus itu kan otomatis kan apa namanya, ada pasar tersendiri pasti ya, dan banyak kan mungkin ya orang-orangnya seperti apa, dikalkulasi mungkin 50-50 dengan orang yang benar ya, yang soleh dengan yang tidak soleh itu. Ya intinya bagaimana menjaga ruhani kita agar tetap istiqomah dalam ibadah tadi Ustaz bahas, terus dalam iman, dalam ketakwaan kepada Allah. Mangga deh layani, ada waktu lagi Mas. Iya, jadi begini, Jumat berkah. Kan jasa dia juga sama kan, harus ada pasokannya, makan minum kan gitu ya. Jadi harus yang fit kan gitu kan, yang bergizi, yang bervitamin, barulah tubuh ini kan ini. Ruhani juga sama ya. Ya ruhani juga sama, cuman bedanya kan kalau ruhani itu diisinya itu kan dia itu kan jadi kalau melihat ya, jadi kayak apa yang menjadikan kegelapan hati kan, dan apa yang menjadi terangnya hati. Ada dulmah, ada nur gitu kan. Ada yang menjadikan hati itu gelap, jasa dia sama. Tapi kan kalau ruhaninya sakit itu membaca la ilaha illallah, kenapa dia tidak enak? Duduk di masjid, kenapa dia tidak enak? Karena dia lagi sakit. Laksana badan kan lagi sakit kan dikasih yang enak-enak gitu kan, dikasih daging pahit, berbarusuh nyatanya, berbarusuh, minum pahit kan gitu kan. Tapi lagi-lagi kalau lain lagi kalau lagi sehat kan, makan daging enak, makan ini aja, nasi aja enak kan, pakai garam kan. Nah sama ruhani juga sama, ketika dia ruhaninya itu sakit gitu kan, alias imannya itu lagi turun gitu kan, jadi untuk membaca tasbih dia itu terasa pahit kan gitu kan. Nah maka ini harus diobati juga. Jadi jangan ketika jasad sakit itu berobat kemana-mana gitu kan, bingung ya. Tapi ketika ruh ya, ketika sholat tidak mendapatkan kelezatan sholat, kenapa dia tidak berobat? Kenapa tidak menanyakan kepada ahlinya? Ketika berzikir dia itu belum merasakan kelezatan zikir, ketika dia mau sedekah, kenapa gitu kan tidak merasa enak sedekah itu? Berarti itu ada penyakit. Karena seharusnya kalau seorang pengabdi Allah itu dia tuh lezat gitu, nah enak gitu kan. Nah malah ada minimalnya 4 ya untuk memberikan cahaya nur ya kepada hati kita itu. Yang pertama itu kan berzikirlah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca la ilaha illallah gitu kan. Membaca subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyaklah itu. Terus la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha akbar. Banyak baca itu terus insyaallah. Yang kedua bilju dengan berpuasa. Nah, karena puasa ini memang akan meredam
gitu kan, segala emosi hawa duniawi gitu kan. Makanya kan kalau di bulan Ramadan kan santai ya, kenapa? Karena tidak ada hawa-hawa pengen makan itu pengen makan itu kan, karena emang kalau kata iya kalau kata Imam Syafi'i itu kan, jadi manda halal itu kan dia itu kan kharajal halal. Jadi ketika kita memasukkan barang yang halal itu maka akan keluar barang-barang yang halal. Kalau masukkan barang-barang yang haram maka keluarlah mungkin pembicaraan-pembicaraan yang tidak jelas gitu kan ya, yang haram lagi bahkan naudzubillah. Makanya ketika kita tidak banyak yang masuk maka kita akan semakin terjaga. Nah seperti itu. Terus yang ketiga bikiratil Quran, dengan membaca Al-Quran ya, bacalah Al-Quran maka akan menjadi ketenangan gitu kan kepada jiwa kita itu. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu bahwa memang Al-Quran syifa gitu kan, obat buat kita itu, rahmat buat kita. Zikir kan tatmainul qulub, menenangkan hati kita. Nah makanya baca Al-Quran insya Allah akan ada ketenangan, ada kenyamanan kita. Terus juga untuk supaya kita terus bercahaya ya, supaya rohani kita itu juga apa ya terus fit ya, imunisasi kayak itu. Bizikir maut, harus ingat kepada mati juga. Jadi kita itu tidak akan selamanya di dunia nih, akan mati. Maka ketika mau melakukan hal yang dilarang Allah itu, yang seperti tadi kan misalnya mau nonton nih, dilarang Allah nih, mesti banyak nonton yang baik kok. Nah seperti itu kan, nonton Edar Sipal diantaranya lagi. Ada apa namanya, ada radarnya ya. Nah begitu. Seakan-akan otomatis nih Ya, kanan jalan kanan. Tapi kan kalau orang yang tidak mengingat mati kan nonton terus lihat aja yang gitu penting kan. senang hatinya, Yang belokak kayaknya nafsunya yang dikuasin ya, nafsu syahwatnya. Jadi memang mengingat mati itu harus kan. Syahwat itu kan Ustaz ada di perut dan bawah perut ya. Yang Ya. pertama yang menjaga dua itu, yang kebanyakan orang bobol itu ya. Ya betul. Perut dan di bawah perut ya. Dan ini juga mulut ini juga harus lisan ya. Dan dengan banyak berzikir tadi. Iya. Kalau pikiran mungkin mengingat mati ya, kematian ya. Apa namanya? Pemutus kelezatan. Ya. Dikrul maut ya. Ya jadi karena kan kalau tidak ingat mati itu jadi hawa nafsu itu kan tinggi terus. Tadi ya kepada wanita, kepada makanan, kepada minuman. Tapi kalau ingat kepada mati, ya Allah, benar kan mati ini. Harta gak dibawa maka dia akan rajin bersedekah. Nah, terus ya dia jarang ke masjid, ya Allah. Kapan lagi semua makan waktu nih? Nah begitu. Banyak tetangga contohnya kemarin. Jadi kalau banyak yang mati itu bukan dia takut, tapi malah jadi peringatan kepada dia. Ya Allah, aku juga akan seperti itu. Makanya dia akan semakin semangat. Allah Akbar. Jadi itu barangkali kan ya. Jadi di antara untuk supaya imun kita tetap naik gitu kan, ya memang harus tadzkirah juga kepada mati. Itu juga ada kita memperbanyak sholawat gitu kan ya. Nah jadi karena memang asbab kita mendapatkan hidayah itu memang dari Rasulullah SAW. Dan juga memang harus memperbanyak sholawat gitu kan. Maka insya Allah dengan berbaca sholawat juga kita akan diampuni berbagai dosa gitu kan. Terus Allah akan turunkan rahmat kepada kita. Apalagi hari Jumat ini ya, disunahkan ya, ya, untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang ringan aja kan, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, maka Allah akan berkahi, akan rahmati dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang ringan aja. Kalaupun yang panjang, alhamdulillah. Gitu. Yang paling itu kan ya. Memang banyak lagi. Cuman diantaranya itu aja yang obrolan singkat kita itu. Iya, siap. Mudah-mudahan mengingatkan kita supaya hati kita terus tadi ya, imun ruhani kita itu terus naik. Iya, alhamdulillah. Ya mungkin sahabat teman ya yang menyaksikan konten ini ya, begitu mungkin sementara ya. Dan nanti kita kapan-kapan kita sambung lagi ya, bareng-bareng untuk ini turun ke jalan. Ya. Amin ya. Salam dulu kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Antum sehat. Sama-sama mudah-mudahan. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan salam dari Kota Tasik ya. Semoga barokah selalu ada dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mangga.